Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulubi wal hikam, amma ba'du. Yang mulia para guru, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang berbahagia, alhamdulillah pada hari yang ke-16 ini kembali Allah berikan untuk kita kesempatan untuk duduk bersimpuh mengaji bersama-sama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berlimpah ilmu, berlimpah hikmah, dan berlimpah berkah yang Allah berikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sore hari di tengah udara yang agak dingin dan tadi sempat hujan rintik-rintik, tapi jamaah tidak surut hadir bersama kita hari ini. Ya, ada Ustadz Gufran, ada juga Ustadz Cordoba. Orang tua beliau ngaji di sini, Pak Dr. Muhammad Soleh. Mari kita buka bersama-sama taklim ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka halaman 18, Al-Faslus Salisu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu As-Salisu. Bagian yang ketiga. Kalau bahasa Inggrisnya chapter ini. Ya, chapter yang ketiga. Bitatawwi bisyabi. Mengenai puasa sunnah. Wa tartibil awradi fihi. Dan mengenai tata tertib wirid fihi pada puasa sunnah tersebut. Nanti yang menarik nih, kita pengen tahu tata tertib wiridnya kayak apa ini. Ya. Jadi ini adalah bagian ketiga mengenai puasa sunnah dan tata tertibnya. Begitu. Dan ini adalah bagian terakhir dari 3 bagian yang ada. Bagian 1 sudah kita baca, bagian 2 juga kemarin tamat. Sekarang kita coba bagian ketiga ini. I'lam, ketahuilah. Kalau dalam bahasa Indonesia hampir-hampir tidak ada orang menulis ketahuilah, karena ini ditulis ya sekitar 1300 tahun silam, atau bahkan ya 1300 tahun silam. Jadi bahasa Arab 1300 tahun silam. Ya, kalau bahasa Indonesia 1300 silam belum ada. Tapi bahasa Arab sudah ada. Dan ternyata walaupun sudah 1300 tahun yang lalu, masih bisa dimengerti oleh kita yang hidup hari ini. Bahasanya, artinya apa? Memang sejak zaman Nabi bahasa Arab sudah established istilahnya. Ya, punya tata bahasa yang bagus. Sementara bahasa Indonesia sampai hari ini tata bahasanya kadang-kadang masih membingungkan. Ya. Apalagi kalau kita lihat
Ya, bahasa yang ada di kita. Ya, orang Sunda dengan orang Jawa itu berbeda makna. Misal dia bilang cokot dalam bahasa Sunda berbeda dengan cokot dalam bahasa Jawa. Ya, atos dalam bahasa Jawa juga ulama berbeda pendapat. Ya, cokot dalam bahasa Sunda dan cokot dalam bahasa Jawa, ulama Sunda dan ulama Jawa berbeda pendapat. Tanya orang Sunda tuh apa tuh maknanya? Ya, ilam ketahuilah anna bahwa istihbabas saumi, puasa sunnah, yata'akkadu, dianjurkan. Tuh, makanya ada istilah takkid. Yata'akkadu, dianjurkan fil ayyamil fadilati, pada hari-hari al-fadilah, pada hari-hari utama. Jadi al-ayyam al-fadilah, ya, pada hari-hari utama. Jadi puasa sunnah itu ya yata'akkadu, dianjurkan pada hari-hari ya utama. Berarti tidak dianjurkan pada hari-hari yang tidak utama. Bukan itu maksudnya. Ya. Wa fawadilul ayyami, sementara hari-hari itu, maksudnya hari-hari yang utama tersebut, ba'duha, ya, sebagiannya, ya, ini kan bapawadilul ayyam, ya, susunan mudhof ilaih ini fi mahalli rob'in, jadi mubtada. Makanya sesudahnya ini dibacanya ba'duha, karena bisa dipastikan ba'duhanya ba'du dan diidopatkan dengan kata ha, ya, ini adalah ya khobar. Mengapa kita bisa mengatakan begitu? Karena mulai dari wa fawadilu al-ayyam lalu ba'duha, itu 4 kata. Ya, itu tidak ada kata kerjanya. Gitu. Sehingga kita tidak mengatakan ini adalah kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Gitu. Sementara kalimat nominal adalah kalimat yang ya predikatnya selain kata kerja. Ini kayak ini nih termasuk kalimat nominal. Ya. Susunan mubtada khobar adalah kalimat nominal. Mengapa? Karena predikatnya ya kata benda. Nah, kalimat yang predikatnya kata kerja namanya verbal, verb dalam bahasa Arab. Verb itu kan kata kerja. Jadi gitu. Ya, subjek predikat. Subjek predikat selalu begitu, baik itu yang susunannya isim dengan isim, ya, maupun yang susunannya isim dengan fi'il. Tetap subjek predikat, subjek predikat. Yang subjek predikat kadang-kadang ada objeknya, ada maf'ulun bihnya. Sementara yang subjek predikat dari isim dan isim pasti tidak ada maf'ulnya. Gitu. Mungkin ada keterangannya gitu ya. Ya, baik itu keterangan waktu, keterangan tempat maupun keterangan cara. Gitu. Nah, kalau ini wa fawadilul ayyami ba'duha, ya, hari-hari yang utama itu ba'duha sebagiannya yujadu, ditemukan
fi kulli sanatin, setiap tahun. Berarti bulan-bulannya mengandung waktu-waktu utama. Wa ba'duha, dan sebagian lagi fi kulli syahrin. Ya, dalam setiap bulan, berarti ada hari-hari di dalam bulan tersebut yang utama. Gitu. Wa ba'duha, minggu berarti ya. Wa ba'duha, dan sebagian lagi fi kulli usbu'in, dalam setiap minggu. Bukan hari Minggu, tapi setiap minggu. Dalam 7 hari. Berarti dalam 7 hari ada waktu-waktu fadilah untuk puasa sunnah. Nah, kalau setiap minggu berarti apa tuh? Senin Kamis. Dalam setiap bulan Yaumal Bid. Dalam setiap tahun nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nanti kita akan coba bahas dulu hari-hari fadilah puasa sunnah dalam setiap tahun pada bulan apa saja. Teman saya satu pesantren, dia belum nikah pada waktu itu. Ya, ketika beliau baca Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali, yang di dalamnya itu lengkap. Hari ini baca apa yang dibaca, besok baca apa yang dibaca. Pokoknya lengkap tuh Minhajul Abidin tuh. Ngamalin beliau. Nah, akhirnya beliau diangkat mantu oleh kiai, jadi mantunya kiai. Padahal ada kakak kelas saya yang lebih dulu suka sama anaknya kiai, tapi yang ngamalin Minhajul Abidin yang diterima oleh kiai. Padahal kiai nggak tahu kalau dia ngamalin aurat dan segala macam dari Minhajul Abidin. Baik, nah lanjut ya. Ya, seperti itu. Amma mengenai fis sunnati, puasa sunnah, ba'da ayami Ramadana, sesudah ya hari-hari di bulan Ramadan, fa yaumu arafata, pertama puasa ya pada hari Arafah, puasa Arafah. Puasa Arafah ya, kalau di sini di Parung Bingung, di Sawangan, di daerah kita orang pada ngerjain semua. Fa yaumu Arafah, puasa pada hari Arafah. Wa yauma Asyura. Nah ini karena enggak menerima tanwin, sama Arafata juga harusnya Arafatin. Ya, dia terlarang menerima tanwin karena Arafah itu nama tempat. Jadi fa yaumu Arafata wa yaumu Asyura. Jadi puasa pada hari Arafah dan puasa pada hari Asyura. Asyura itu hari yang ke-10 sebetulnya di bulan Dzulhijjah. Di bulan Muharram. Maaf. Ya maaf. Kalau tadi Arafah di hari ke-9 gitu. Di bulan Dzulhijjah kalau itu. Sebab tanggal 10-nya hari nahar. Motong di situ. 11, 12, 13-nya tasyrik. Kadang-kadang juga ada yang tarwiyah ya. Hari berapa itu? Ke-8 di bulan Di sini nggak disebut tarwiyahnya nih. Ya. Fa yaumu Arafata wa yaumu Asyura wal ashrul awwalu min Dzulhijjati, dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari berarti itu. Jadi 1/3 bulan Dzulhijjah. Yang enak begitu terjemahannya. Jadi 1/3 bulan Dzulhijjah. Kalau 10 kan berarti 1/3. 1/3 bulan Dzulhijjah. Tapi di awal. Ya, 1 sampai dengan
Iya, 1 sampai dengan 9 tadi. Makanya dibilang sepertiga ya. 10 pertama kan bisa jadi 9 hari itu ya. Di bulan Zulhijjah puasa tuh ternyata ya. Kalau nemuin lagi Zulhijjah, kita puasa yuk, rame-rame yuk. Dari tanggal 1. 10 pertama atau sepertiga ya dari bulan Zulhijjah. Ya. Wal ashrul awwalu, lalu 10 yang pertama minal muharrami. Ini sih udah kaprah nih. Bulan Muharram 10 hari pada puasa. Jadi habis Zulhijjah apa? Zulqaidah, Zulhijjah, berarti berturut-turut itu. Dan ini memang termasuk bulan apa ini? Bulan haram. Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah. Enggak, yang ini, yang apa, yang satu lagi yang bulan ini ya. Rajab, dan nanti yang terpisah Sya'ban. Di antara Ashharul Hurum, bulan-bulan haram itu yang gabung adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Maaf. Rajab enggak kali ya? Enggak, yang terpisah apa? Oh, Rajab, bukan Sya'ban ya. Ya, yang terpisah tadi itu. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram nyampur. Yang terpisah Rajab. Ya, itu 4 bulan haram. Bulan haram itu maksudnya bukan haram, tapi mulia. Hurum jamaknya. Tuh. Ya, berarti ini apa? Ini memang Muharram ya, ada mim nanti ya. Wa jami'u al ashhuru, pakai ada alif, ada hamzahnya itu. Wa jami'ul ashhuri al hurumi, gitu. Semua bulan haram madzannus saumi. Ya. Ini mazon, ini isi makan sebetulnya. Tempat atau waktu yang dianggap atau diduga pas, ideal buat puasa. Jadi semua al-ashhur al-hurum, bulan haram itu madzannus saum. Madzannus saum. Ya, adalah tempat yang diduga ya dianggap paling penuh dengan fadilah ya berpuasa. Itu. Kata Imam Ghazali, maksudnya ya mazon as-saum itu wahia auqatun fadilatun. Waktu yang penuh fadilah, waktu yang penuh keutamaan. Jadi 4 bulan hurum itu, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah waktu yang memiliki fadilah ya untuk berpuasa. Ya, mazon itu adalah apa? Isim ya, apa namanya? Tempat ya. Yang menunjukkan tempat. Kalau mi biasanya alat. Tapi kalau ma biasanya tempat. Termasuk juga waktu. Ya, misalnya midrobun. Berarti alat untuk memukul. Madrobun, waktu memukul. Gitu. Dulu waktu kita ngaji doroba hidup sampai midrob, kita nggak ngerti maksudnya. Belakangan ternyata begitu. Makanya ya ada lagi migropa. Apa migropa? Gayung, alat buat nyendok. Gitu.
Ya, mirwaha. Ah, ini kan mirwaha tuh ya. Alat untuk niup-niup udara. Ya, mirwaha. Dan banyak lagi yang mi itu artinya alat. Ya. Seperti itu. Nah, ini bahasa Arab. Makanya orang Arab juga heran. Misalnya kok di Indonesia banyak ci putat, ci seeng, ci landak, ci panas, ci ampea, ci lincing, ci. Ya sama, Chicago misalnya. Beda ya itu mah ya. Nah, mengapa bisa begitu ya? Karena memang daerah. Ya, misalnya seperti itu. Jadi memang, dan satu hal dalam sejarah, daerah yang dinamai dengan ci awalannya menandakan dulu di bawah kerajaan Pajajaran. Artinya apa? Di bawah kerajaan Sunda. Makanya Ciputat segitu hebatnya ada di Banten pernah di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Sama Cilincing juga yang dekat Jakarta pernah. Ya. Kemudian apa lagi? Cilandak juga sama. Cipete. Itu yang pertama. Yang kedua sama. Ya, ci itu bahasa kitanya air. Ci air. Nah, yang kedua, ciri daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Sunda Pajajaran adalah diawali dengan kata-kata pondok. Pondok cabe berarti pernah ya digunakan oleh ya Pajajaran untuk tanam cabe, maka pondok cabe, pondok Cina, pondok petung, pondok bambu, pondok rangon, pondok petir, banyak ledek kali. Oh gitu kan? Nah, ya gitu. Dan itu tanda pernah dikuasai oleh kerajaan sana. Dan termasuk satu lagi Parung. Daerah yang pernah dikuasai oleh Pajajaran diawali pertama-tama dengan kata Parung. Ada Parung Bingung, Parung Belimbing, Parung Serap. Ada lagi Parung Panjang. Ya, gitu kan? Parung Malela. Ya, Parung Kuda. Nah, itu di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Jadi yang diawali ci diawali oleh pondok dan diawali oleh Parung. Demikian sekilas info. Ya, itu kan kadang-kadang juga keluar itu kalau Eptanas. Baik. Baik. Ya. Nah, kalau sawangan itu bahasa Jawa justru. Sawang itu yang enak dilihat. Ya, sawangan yang sedap dipandang. Makanya kalau orang dulu zaman dulu bikin anuan padi, jaga-jagan pun namanya bikin sawangan. Gitu, sawangan buat takut-takutin burung. Jadi sawangan itu bahasa Jawa. Ya, sawangan namanya kan supaya orang takut gitu, burung takut. Nah, seperti itu. Ya. Hanya saja memang kita kadang-kadang suka menambah-nambah, misalnya gini. Sungai Bengawan Solo, padahal Bengawan itu udah sungai artinya. Jadi Bengawan Solo, Sungai Solo, tapi kita bilang Sungai Bengawan Solo. Padahal itu sungai itu bahasa Jawanya Bengawan. Sama dengan bahasa Jepang juga. Kita bilang Gunung Fujiyama, padahal ya mesti Gunung Fuji, sebab ama itu artinya dalam bahasa Indonesia, ya bahasa Jepang, bahasa Indonesianya itu gunung. Itu. Ada lagi di luar negeri, di Pakistan, kota Ahmadabad. Ahmadabad, ya kota Ahmad, sebab abad itu artinya kota. Atau Hyderabad, abad itu artinya kota, begitu. Ya, kali itu mungkin kita jalan-jalan nyebut kali ya. Yang paling sering Gunung Fujiyama, Sungai Bengawan Solo, gitu. Ya, seperti itu. Ya, demikian. Ya, sekedar info lagi ya.
Nah, ini yang waktu-waktu yang diharapkan kita bisa mengamalkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi pernah bersabda. Apa kata beliau? Oh, bukan ya, tapi ini berarti khobar ini atau hadis ya, diceritakan ini. Ya, yuksiru aksaro yuksiru. Ya, Nabi memperbanyak sauma Sya'bana. Nabi memperbanyak puasa bulan Sya'ban. Hatta kana yuzannu annahu fi Ramadan. Masya Allah, sampai-sampai ya, kana yuzannu annahu fi Ramadana, seolah-olah ya bulan Sya'ban itu disangka adalah bulan Ramadan. Makanya di bulan Sya'bannya ini banyak puasa. Tapi kalau Sya'ban mah udah mancal ke Ramadan ya. Ya kan? Sya'ban, makanya ada yang bilang, misalnya dimuat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, di situ disebutkan bahwa banyak hadis yang dikutip dilarang untuk berpuasa setelah memasuki 15 Sya'ban. Tuh. Kemudian kalau nggak salah dimuat juga dalam kitab Duratun Nasihin, juga sama dimuat dalam kitab Duratun Nasihin. Itu karya siapa? Syekh apa namanya? Syekh Utsman ya. Nah itu kalau lo Tanbihul Ghafilin Al-Imam Abu Lais ya, seperti itu. Tidak boleh puasa setelah memasuki tanggal 15 Sya'ban. Walaupun di sini perdebatan. Kalau puasanya puasa qada mau boleh kalau kata saya. Yang nggak boleh adalah puasa syak. Puasa syak juga boleh. Ya kalau memang dia biasa puasa misalnya Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Hari itu giliran puasa. Itu boleh. Nah kalau ujuk-ujuk puasa di hari syak itu yang tidak boleh. Ini dalam kitab-kitab dijelaskan begitu. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini dibaca wasallama karena sholat. Kalau Allahumma sholli ujungnya wasallim. Kalau Allahumma sholla di sini apa? Kalau sholat ya ujungnya salam, jangan habis salah tuh. Kalau sholat di depan berarti di belakang juga wasallama karena sholatnya fi'il madi, maka wasallamnya fi'il madi. Tapi kalau sholli di depannya itu fi'il amr, di ujungnya fi'il amr juga wasallim. Sepele tapi kadang-kadang bisa kelupaan ya, kecuali Allahumma sholli wasallim nggak akan lupa. Tapi kalau Allahumma sholli salimnya di belakangan, bisa jadi baca ujungnya wasallam, bukan wasallim. Ya makanya ini yang begini-gini ya ringan, tapi kadang-kadang kita lupa. Bukan tidak pandai, tapi kagak tenget, tahu tenget? Gimana ya? Nggak diperhatiin gitu, dianggap remeh, nggak ngeh. Ya, jadi apa? Yuksiru sauma Sya'bana hatta kana yuzannu annahu fi Ramadana. Nabi memperbanyak puasa sunnah Sya'ban sampai-sampai ya bulan Sya'ban disangka ya sebagai bulan Ramadan. Gitu. Kalau ada cara membaca lain ya silakan ya. Gitu. Wa fil khabari, dan terdapat dalam khobar. Khobar ini dinisbatkan kepada sahabat. Apa disebutkan khobar? Afdhalus siyami
bukan seabdol-abdolnya puasa, bukan begitu. Puasa yang utama, kalau zaman dulu namanya seabdol-abdolnya puasa atau seutama-utamanya puasa, ya boleh sih, tapi lebih enak puasa yang utama, ya, supaya abdol-abdol seutama-utamanya nggak diulang dua kali. Abdolus siyami, puasa yang paling utama, ba'da syahri Ramadan, sesudah bulan Ramadan. Nah, yang begini nih, sahru apa sahro? Ini pasti sahru. Karena abdalus syami ba'da syahri Ramadan itu berapa kata itu? Abdalu 2, 3, 4, 5 itu mubtada semua itu. Jadi mudhof ilaih itu 4 atau 5 kata jadi mubtada. Maka syahru Allahinya itu jadi khobar. Karena apa? Ini sederet, ini emang hebat kata Arab begitu. Itu seluruhnya satu kalimat nggak ada kata kerjanya. Seluruhnya itu kata benda. Kalau ba'da kata apa tuh? Yang pasti bukan kata kerja, bukan fi'il. Jadi bisa itu kata benda disusun dengan kata benda lalu kemudian memiliki makna gitu. Ini bagusnya bahasa Arab nih begini nih. Ya, puasa yang utama sesudah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni Muharramu. Dibaca Muharramu karena jadi badal dari sahru gitu. Badal itu pengganti, karena sahrunya ropa diropakkan, maka al muharramunya juga diropakkan. Tuh. Jelas ya? Jadi ternyata puasa yang paling afdol itu sesudah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ini kata Nabi, dengan kata Nabi yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tapi kita nggak bicara derajat otentisitas kesahihan hadisnya ya. Biasanya kalau Imam Ghazali ini hadisnya ya beda. Misalnya dengan ya kitab-kitab yang selama ini dikeluarin oleh orang generasi sekarang. Tapi dari depan tadi kita banyak juga hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Akhrajahu Al-Bukhari sebetulnya. Ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apalagi kalau kita baca Ihya-nya yang asli, itu yang udah ditahqiq, dijelaskan hadis ini gini, hadis ini begini, hadis ini tidak termasuk dalam kutubus sittah, ini termasuk dalam kutubus sittah. Kadang-kadang dijelaskan begitu. Ada kutubus tis'ah. Ya. Itu ada yang 6 sittah, ada yang 9 tis'ah. Ya, minimal kita tahu judul buku dan pengarang. Iya. Baik jamaah yang berbahagia. Sedikit lagi ya. Wali annahu, karena Muharram ibtida'us sanati, ini sanah hari ini bukan sunnah ya. Karena Muharram adalah permulaan tahun. Wa bina'uhu alal khair, ya, membangun ya kebaikan, maksudnya berbuat kebaikan, ahabbu, dicintai, wa arja, dan diharapkan, ya, lidawami barokatihi, untuk mendapatkan keberkahan dawam yang langgeng. Dawam, ya, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus, yang langgeng. Mengapa? Ya diadain di awal tahun. Mudah-mudahan kalau di awal tahun kita puasa,
kita dapat keberkahan yang langgeng sampai kemudian ketemu lagi dengan dengan Muharram. Kalau di awal tahun Muharram ini kita puasa, ketemu akhirnya Zulhijjah, kita langgeng setahun. Ya, amal kita, usaha kita, ya, kekayaan kita langgeng. Emang kalau baca buku-buku Imam Al-Ghazali, akhirnya kita rajin ibadah. Ya, kita rajin ibadah. Dengan nama beliau aja kita udah keder. Makanya buku-buku yang diterjemahkan dari kitab Al-Imam Al-Ghazali itu di Gramedia berderet. Kalau pengen jadi penulis, ya terjemahin saja kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Seperti itu. Ya, ini saya lagi nulis nih, puasa ala sufi dari Al-Imam Al-Ghazali hingga Syekh Nawawi. Ya, insya Allah akan segera selesai. Dan yang akan segera selesai adalah terjemahan kitab ini. Nah, ini udah saya terjemahin yang sekarang nih, yang ke-16. Ya, sudah hampir 40 halaman. Nih, nanti sebelahnya ini teks Arabnya, sebelahnya adalah teks Indonesianya, insya Allah. Ya, setelah ini saya juga akan berupaya untuk menerjemahkan kitabul hajinya dari Ihya tuh. Lalu termasuk kitab zakatnya dari Ihya, jadi 3 nih. Ya, jadi rahasia puasa, rahasia haji, dan rahasia zakat kita terjemahin semua. Nanti kalau jadi bukunya silakan aja beli. Ya, miliki, pajang. Lalu pajang di lemari. Andai kata ada buku yang nggak sama tingginya, potong. Ya, biar rapi kan. Ada yang tinggi, ada yang panjang gitu. Kalau supaya rapi, ambil gergaji potong atasnya biar rapi. Ada yang begitu. Berarti emang supaya jadi pajangan gitu. Dikit lagi boleh nggak ini Ustaz? Tanggung ya, satu paragraf lagi boleh ya? Sampai amin ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumin, puasa sehari, min syahri haramin, di bulan apa ini? Muharram apa di bulan haram kalau begini? Di bulan haram ya. Di bulan yang 4 tadi, yang haram tadi, afdalu, lebih utama, min salasina min ghairihi. Ya, puasa di bulan haram lebih utama ketimbang puasa 30 hari. Salasina min ghairihi, di luar bulan haram. Wow, keren banget ini ya. Ya, jadi 1 hari puasa di bulan haram lebih utama dari puasa 30 hari di luar bulan itu, min ghairihi. Ingetin tuh santri itu. Wa saumu yaumin min ramadhana, dan puasa sehari pada bulan Ramadan, afdalu, lebih utama, min salasina, dari puasa 30 hari, min syahri haramin, dari puasa di bulan haram yang tadi itu. Berarti yang paling tinggi tetap Ramadan. Gitu. Ya, wafil hadis, dan disebutkan di dalam hadis. Ya, wafil hadis, dan disebutkan di dalam hadis, man, barang siapa, soma, yang berpuasa, salah sata ayamin, 3 hari, ya, min syahri haramin, pada bulan haram, ya,
Nah, ini al-homisa, al-homisi atau al-homisu nih. Kalau di depannya tadi salah apa? Salah sata. Nah, mestinya al-homisa. Karena dia mewakili salah sata yang dalam keadaan mansub atau dinasobkan. Kan 3 tuh. Hari apa aja? Al-homisa. Gitu. Ini kudu begitu, bahasa Arab kan emang adil dia mah. Ya 3 tadi diterangin, maka kemudian posisi omisa jadi badal dari salah sata. Gitu Sandi. Gitu. Jadi kalau ada apa nih 6, nah itu satu-satu tuh semua badal tuh. Ya, jadi karena salah satanya ini dalam keadaan dinasabkan, makanya di sini al-khamisa, hari Kamis. Jadi barang siapa yang puasa 3 hari pada bulan haram, ya, al-khamisa yakni hari Kamis, wal jum'ata Jumat, was sabta Sabtu. Bahasa Arab semuanya ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti selama ini kita ngomong Arab mulu ya. Hari apa? Jumat. Berarti bahasa Arab itu. Kamis. Ya. Sabtu. Itu kita ngomong Arab tuh setiap hari itu. Mulai dari Senin kecuali Minggu. Maka dibilang Ahad. Jadi kita termasuk orang yang hampir tiap hari berbahasa Arab. Dan kadang-kadang kita juga ngomong Inggris. Jangan debat mulu apa? Jangan debat mulu. Debat itu to debate. Mendebat. Bahasa Inggris berarti. Atau ada orang sakit, kita besuk yuk. Besuk itu bahasa Belanda, besoek artinya. Atau orang sakit, bang jangan diinjeksi apa bang. Bahasa Belanda juga. Biasa mestinya suntik. Ya diinjeksi zaman dulu makan. Injection. Kalau bahasa Inggrisnya. Ya kayak begitu. Kita lampu juga lamp Inggris. Bangkrut bahasa apa? Bahasa Itali bankrotto, ya kan? Bayu angin itu juga bahasa sana, bahasa Sangsekerta. Hampir-hampir, maka J.S. Badudu mengatakan dari 11 kata bahasa Indonesia, dari 11 kata bahasa Indonesia, kata J.S. Badudu, 10 diserap dari bahasa asing. Kayak lemari, bahasa apa? Lemari itu bahasa Portugis, nggak salah. Almari, ya. Lalu kamar, bahasa apa? Belanda. POC singkatannya apa? Ya kan? Itu kan dari, ya kan? C-nya kan kamar, itu kan kamar dagang India Belanda. Sampai sekarang, ya kamarnya itu jadi kamar. Makanya Karin kamar dagang dan industri. Ngikut-ngikut POC zaman dulu. Gitu. Ya. Kalau Ronaldo bacanya apa? Kalau bahasa Spanyolnya ya, oh dia orang Spanyol apa? Portugal. Dalam bahasa Portugal, Ronaldo itu R dibaca H. Ronaldo. Kalau kita mau Ronaldo bukan Ronaldo. Orang Solo baca bukan Ronaldo. Gitu. Ya udahlah, ini sekilas info aja ya. Ya tambah-tambahlah gitu kan. Jadi nggak hanya ngaji kitab kuning saja. Jadi tambah-tambah gitu. Ya. Bahasa orang. Wasabta. Jadi 3 hari yang dimaksud adalah hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kataballahu lahu ibadata apa tis'i karena mudhof dari apa? Dari ibadata mudhof, tis'i mudhofun ilaih, mi'atin mudhofun ilaih lagi. Jadi bacanya kataballahu lahu ibadata tis'i
mi'ati amin. Nah, ya keren ya Ustaz Slamet ya. Gitu. Jadi kalau kita bingung tis apa tisya, lihat belakangnya. Jadi mengapa dibaca ibadata? Karena jadi maf'ulun bi dari kata kataba. Mana subjeknya Allah, mana predikatnya kataba, mana objeknya ibadata. Ibadata mudhof, tis'i mudhofun ilaih, tis'i mudhof, mi'atin mudhofun mi'atin mudhofun ilaih, mi'ati mudhof, amin mudhofun ilaih. Itu. Ya sebetulnya asik saja, resep sebetulnya Pak ya. Keingetan zaman dulu jadinya. Gitu. Jadi kata Allahu lahu ibadata tis'i mi'ati amin. Maka Allah akan menulis buatnya pahala 900 tahun. 990 900 sih saja 900 tahun. Maka barang siapa yang puasa pada bulan-bulan haram, pada hari Kamis, pada hari Jumat, dan pada hari Sabtu, maka Allah akan memberikan pahala seukuran 900 tahun. Ya, ini hadis bukan? Hadis. Nah, kata ulama ahli hadis, inilah ciri hadis doib, bahkan maudhu. Apa? Ibadahnya mah kagak seberapa, balasannya segudang. Jadi kalau ada hadis-hadis semacam begini, kata ulama ahli hadis, ini ciri hadis doib. Barang siapa yang mencium istrinya, ya maka Allah akan menurunkan keberkahan, ya sebesar 70 gunung Uhud misalnya. Cuma nyium bini doang. Tapi itu bukan hadis, itu mah kata saya barusan. Ya, ada yang model begitu misalnya. Gitu. Kita boleh nyampein buat apa? Buat ceramah. Cuma kita bilang ada riwayat, jangan bilang hadis. Riwayat kan cerita, ada cerita yang mengatakan bahwa aman tuh kita. Sebab barang siapa yang mengatakan ini hadis, ya atau membuat-buat ini hadis, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menduduki tempatnya di mana? Di neraka. Nauzubillah. Ya, naudzubillah. Baik, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita sehat, berlimpah berkah di bulan yang penuh dengan berkah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya maulana ya karim. Allahumma sholli ala Muhammadin hatta la tabqa shalah. Allahumma barik ala Muhammadin hatta la tabqa barakah. Allahumma sallim ala Muhammadin hatta la yabqa salam. Allahumma arham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibjal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya karim ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.